Kota Palembang saat ini dalam kondisi darurat cagar budaya, lantaran Wali Kota Palembang dinilai abai dalam melestarikan cagar budaya di Kota Palembang. Hal tersebut dikemukakan oleh Aliansi Peduli Cagar Budaya (APCB) ketika akan demo di kantor Wali Kota Palembang, Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023. Dalam pernyataan sikapnya yang ditandatangani Koordinator Aksi, Dedi Irwanto, dan Koordinator Lapangan Kusoy Kemas Ari Panji Ali Goik dan Febri Al Lintani dan dibacakan Hardi Ali Goik dan Heri Mastari. APCB menilai pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Wali Kota Palembang telah abai terhadap pelestarian cagar budaya sebagaimana mandat Undang-Undang No. 11 tentang cagar budaya. Yang kedua, Tim Ahli Cagar Budaya, TACB, Kota Palembang yang dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 20 KPTSDISBUD 2019 tidak bekerja sebagaimana mestinya alias mandul sehingga tidak menghasilkan apapun selama masa 4 tahun ini. Hal ini disebabkan dominannya unsur pemerintah Kota Palembang dalam tim tersebut. Yang ketiga, yakni rendahnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pelestarian, ujar mereka. Atas dasar itu, aliansi ini mendesak agar pihak pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Wali Kota Palembang agar peduli dan lebih fokus dalam pelestarian cagar budaya di Palembang. Sesuai dengan mandat yang diberikan pada waktu pelantikan sebagai Wali Kota Palembang. Kedua, pemerintah Kota Palembang segera mengganti TACB yang didominasi oleh unsur pemerintah Kota Palembang dan mandul produksi dengan yang lebih kompeten. Ketiga, Wali Kota Palembang memanfaatkan Balai Pertemuan XKBTR sebagai fasilitas kesenian dengan nama Gedung Kesenian Palembang sesuai dengan fungsi awal ketika gedung yang dinamakan Societe tersebut dibangun masa kolonial Belanda. Gedung untuk sarana dan prasarana kesenian semacam ini memang belum ada di Palembang. Keempat, yakni mengajak seluruh masyarakat untuk peduli dan tidak merusak menjual cagar budaya, katanya. Sedangkan budayawan Palembang Febri Al Lintani mendesak Wali Kota Palembang memperhatikan bangunan Balai Pertemuan yang kondisinya rusak parah. Seandainya Wali Kota bisa berdialog dan mendengarkan apa yang kami sampaikan mungkin selesai, tapi kami masih khawatir kalau cuma dinas berangan-angan, kami berangan-angan keputusannya ada di Wali Kota. Jadi kami pertanyakan Wali Kota ini kemana tidak pernah hadir dalam kegiatan kesenian, tidak pernah hadir dalam kegiatan budaya. Kawasan ini BKB belakang kantor Wali Kota ini yang harusnya dijaga Pol PP banyak tapi dikerahkan menjaga itu. Ini pengrusakan dan pelanggaran undang-undang, yang melanggar undang-undang adalah Wali Kota, katanya. Febri mengaku pihaknya marah dengan Wali Kota Palembang yang tidak peduli dengan cagar budaya di Kota Palembang dan Wali Kota menurutnya lebih peduli dengan daerah lain. Kuoy, Sekretaris Dewan Kesenian Palembang Kusoy mengungkapkan sangat prihatin dengan kondisi cagar budaya yang ada di Kota Palembang. Pasar Cinde dirusak, renovasi jembatan Ampera tak memenuhi kaidah UU Cagar Budaya. Ada pula upaya perluasan RSAK Gani yang dikhawatirkan merusak benteng Kuto Besak, pembiaran gua Jepang di Jalan AKBP Umar. Lebih ironisnya lagi, Balai Pertemuan yang memiliki sejarah telah rusak berat dan terbengkalai saja, katanya. Yang lebih gawat lagi kata Kusoy, makam Pangeran Kramajaya di samping SDN 44 Palembang, L. Gubah Darat Kelurahan 15 Ilir, Palembang telah dijual dan telah dibongkar. Terlihat nisan-nisan makam telah dipatahkan dan dihancurkan. Makam telah rata tanah dan lahan ditutup seng sekarang ini. Sangat miris melihat cagar budaya yang sudah dan hilang, bebernya. Padahal makam itu adalah makam seorang pangeran dari Palembang Darussalam, katanya. Aksi demo APCB ini diterima oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Agus Rizal, dan staf ahli Wali Kota bidang pemberdayaan sosial Pertama dan kami akan menghadap ke Komisi 4 DPRD Kota Palembang untuk membicarakan masalah ini juga. Kami berharap juga ke depan kami apakah bisa ada celah hukum, karena ini kelalaian dari pemerintah Kota Palembang tidak bisa menjaga aset-aset negara ini. Ada BKB, ada museum, ada kantor ledeng, ya. Nah, ini seharusnya bisa dipelihara, bisa diawasi, karena gedung ini kosong, ya.
kemarin waktu diolah oleh pihak ketiga itu menjadi KBTR, dan tentu pemerintah kota menikmati hasilnya, ada uangnya. Ketika gedung ini tidak di-BOT-kan menjadi pihak ketiga, tidak ada duitnya, dibiarkan begitu saja di depan mata wali kota. Nah, menurut saya itu satu kejahatan, pembiaran gedung yang di dalam pengawasannya tapi dihancurkan, dan parah sekali. Bisa kita lihat parah, sangat-sangat parah. Tinggal kerangka lagi. Nah, karena itu ini menurut saya pelanggaran undang-undang, dan kami akan berkonsultasi, akan ke pihak yang berwenang, polisi. Kami akan mengadukan pemerintah kota atau wali kota pembiaran gedung ini. Gitu. Gedung ini sejarahnya dibuat di masa Belanda untuk sosialisasi. Nah, kalau mereka ketemu, tentu ada hiburan-hiburan, ada kesenian, ada dansa pada masa-masa itu. Ada 2 gedung di society ini. Satu balai prajurit di sebelah yang menghadap ke sana, dan ada lagi tiga gedung, satu lagi yang kantor Kipakat menghadap ke situ, dan ini satu kawasan. Dan di mana-mana kota ada society yang dibangun oleh Belanda. Di sana untuk militer Belanda, di sini untuk pribumi dulu itu. Nah, kemudian di masa kemerdekaan entah bagaimana, bagi satu dikelola oleh Kodam, satu dikelola pemerintah kota. Nah, di pemerintah kota waktu itu dikelola untuk kesenian juga, untuk pertemuan, karena sesuai dengan namanya, balai pertemuan, society untuk sosialisasi. Nah, juga saya malah pernah pentas juga di sini untuk festival teater, festival musik dan lain sebagainya. Nah, lalu di zaman Edi Santana di kantor Pol PP, ya kan? Lalu zaman Romi Herten jadi KBTR, terbengkalai, sekarang dibiarkan saja dan hancur, lebur seperti ini. Nah, ini harus tanggung jawab wali kota. Nah, karena itu kita melihat